Baik teman-teman, oke teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang peluang. Baik teman-teman, bisa lihat di sini sudah saya tuliskan temanya adalah peluang. Di sini dalam peluang itu ada dua hal penting yang bisa kita bahas. Yang pertama itu terkait dengan peluang sampel, dan yang kedua itu terkait dengan kejadian atau event. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahu kepada teman-teman apa itu peluang. Jadi peluang adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar suatu kejadian dapat terjadi, di mana peluang itu dirumuskan dengan PA samaran MA per NS. Nah, PA itu sendiri adalah peluang kejadian A, NA itu adalah banyaknya kejadian A, dan NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Oke, ini adalah rumus umum dari satu peluang. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa dalam peluang itu terdapat dua hal penting, yaitu ruang sampel dan kejadian. Nah, pertama itu adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah seluruh kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian atau percobaan. Nah, teman-teman, sering sekali kita temui dalam permainan dadu, permainan lempar koin terkait dengan ruang sampel, namun kita tidak tahu bahwa itu adalah termasuk dalam ruang sampel. Nah, jadi contoh dari ruang sampel sendiri yaitu misalnya kita melempar sebuah dadu. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, himpunan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itulah yang biasa kita sebut dengan ruang sampel dari mata dadu. Oke. Untuk menentukan ruang sampel, kita memiliki 3 cara. Yang pertama itu adalah kita bisa menggunakan tabel. Yang kedua itu kita bisa menggunakan pasangan urutan, dan yang ketiga itu kita bisa menggunakan diagram pohon. Diagram pohon, jika teman-teman bingung, saya bisa contohkan. Diagram pohon misalnya kita lempar dua mata koin. Di situ ada, jika dua mata koin yang pertama itu biasanya muncul angka dan gambar, sama halnya dengan koin yang kedua angka dan gambar. Nah, biasanya teman-teman akan kesulitan jika menggunakan aturan pasangan berurutan. Jadi jika misalnya bendanya lebih dari satu, kita bisa menggunakan diagram pohon atau kita bisa menggunakan tabel. Nah, di sini jika kita gunakan diagram pohon, maka kita tahukan ini adalah poin 1 dan poin 2. Itu kita bisa gambar seperti ini. Untuk poin pertama dan poin angka dan gambar itu kemungkinan. Yang keduanya kita tulis angka gambar. Ini juga sama, kita tulis angka dan gambar. Dengan cara seperti ini kita bisa langsung menentukan hasilnya. Ini akan ada
punya satu contoh untuk bisa membuat teman-teman semua lebih paham terkait dengan kejadian itu sendiri. Namun saya akan menerangkan pengertian dari 6 bagian kejadian tersebut di bawah ini. Oke guys, jadi ini adalah contoh soal yang bisa membantu kita untuk lebih paham terkait dengan materi peluang itu sendiri. Jadi di sini saya mengambil contoh soal berkaitan dengan pengambilan tanpa pengembalian. Berikut contoh soalnya. Di dalam sebuah kotak terdapat 10 bola merah, 8 bola biru dan 6 bola kuning. Jika diambil 2 bola secara acak tanpa pengembalian, berapa peluang yang diperoleh bola merah dan juga bola biru? Baik guys, jadi dalam soal tadi kita punya bola merah sama dengan 10, biru sama dengan 8, dan kuning sama dengan 6. Nah, jadi total semuanya adalah berapa kayak ini? 18